Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Tambih ya. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Tambih itu peringatan. Qala sallallahu alaihi wasallam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyamin yaltaqiyani fayu'radu hadha wa yu'radu hadha wa khabaruhuma, ini kayaknya kurang titik nih. Wa khairuhuma alladhi yabda'u sahibahu bisalam li'anna lissalami fadlan 'aziman fayusallimu 'alal ghani wal faqiri was saghiri wal kabiri wal rakibi wal mashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidaklah patut seorang muslim itu ayyahjura akhahu, marah-marahan dengan sesama saudaranya fauqa salasati ayyamin, di atas 3 hari. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan hasad. Jenengan kalau bermasalah dengan saudaranya, dengan saudara kandung, dengan saudara ipar, atau dengan teman kerja atau macam-macam, Bapak Ibu jangan sampai lebih dari 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kan ngertos alasannya. Ternyata amal Bani Adam itu dilaporkan kepada Allah itu setiap hari Selasa, Senin, dan hari Kamis. Jadi laporan, jadi malaikat itu sebenarnya menyampaikan report, menyampaikan laporan kepada Allah tentang rapot kita. Jadi laporan itu kan ada mingguan dan ada tahunan. Yang mingguan itu setiap hari Senin sama hari Kamis, yang tahunan itu nanti waktu nisfu Sya'ban. Makanya nanti nisfu Sya'ban tanggal sekawan likur. Kalau saya lihat surat edaran dari PBNU jatuhnya 15 Sya'ban, 15 Sya'ban, nggih Pak Sya'ban. Leras ya. Jadi harus ditahkik sama Pak Sya'ban. Kalau Pak Sya'ban bilang oke, lanjut Pak Sya'ban. Tapi Pak Sya'ban itu lahirnya bulan Sya'ban gitu. Oke. Untung kok boten keliru ndamel jeneng ruwah ngoten ya. Kan orang Jawa itu kan kadang rodok sulit mengucapkan Sya'ban menjadi ruwah. Itu disebutkan apa? Kalau nanti nisfu Sya'ban, rapot kita itu dilaporkan kepada Allah. Tapi jangan lupa, mingguan itu setiap pekannya, rapot kita itu ditampilkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendak dino Senin sama pendak dino Kemis. Maka kalau ada orang tengkar di hari Jumat, Jumat diem-dieman, Sabtu diem-dieman, Ahad diem-dieman, maka ketika Senin itu ditampilkan oleh malaikat kepada Allah, nanti lihat dulu, itu sudah rukun belum? Dereng Gusti, sudah, tidak jadi. Jadi ternyata Allah itu memberikan maghfirah kepada kita, ampunan kepada kita itu setiap hari Senin sama hari Kamis. Karena apa? Rapot kita ditampilkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu Senin, Allah kasih ampunan. Senin, Allah kasih maghfirah. Nanti kemudian lihat dulu rapotnya si fulan. Oh, belum rukun. Sudah. Berarti Senin tidak dapat maghfirah. Rebu, Selasa, lihat. Selasa gimana? Belum. Rabu gimana? Belum. Maka Kamisnya nanti tidak akan mendapatkan maghfirah. Waktu itu nanti saya pernah ditanya sama kawan. Kebetulan teman sekantor, Pak, saya mau mulai kok sungkan ya Pak. Dan apa kok sungkan? Gengsi. Akhirnya apa? Saya kasih cara. Kalau gengsi, minimal sungkan omong-omongan. Omong-omongan apa omon-omonan? Oh, sudah selesai. Masa kampanye sudah selesai. Pak Budi aman? Aman. Kok kayaknya habis jadi KPPS tambah kurus, Pak? Ya? Ngonten-tentean ya. Masih ingat ketika dulu saya pernah sampaikan cerita. Ketika ada seorang sahabat sholat 2 rakaat ke dalam masjid, lalu kemudian Rasulullah bilang apa? Ketahuilah yang barusan sholat 2 rakaat itu ahli surga. Akhirnya masih ingat ya cerita ini? Abdullah bin Mas'ud kemudian ngintil, lalu bilang kepada sahabat itu, Pak, boleh nggak saya nginap di rumah jenengan? Oh, silahkan. Singkat cerita, di hari terakhir, barulah orang ini cerita kepada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Rasulullah mencap dia sebagai penduduk ahli surga? Kenapa? Ternyata setiap menjelang tidur, ada satu doa yang tidak pernah dilupakan oleh orang ini. Allahumma inni afautu man dulamani. Ya Allah, sebelum aku tidur, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang sudah berbuat salah kepadaku. Niki misalkan gengsi omon-omon. Apur? Mantu jenengan kaya rambutnya meyakinkan. Dikawal sama ketua yayasan ini. Nanti kalau sampai ngantuk kena SP nanti. Allahumma inni afautu man dzulamani, ya Allah tolong. Aku ikhlas, aku memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Ya niki syukur-syukur, syukur-syukur sebelum tidur, kalau misalkan tidak ngantuk banget, memang sangat-sangat dianjurkan, disunahkan baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, sampai akhir niku diwaca saderenge tidur. Jadi sebelum tidur baca surah Al-Mulk, sebelum baca surah Al-Mulk donga riyen, Allahumma inni afautu man dzulamani. Ternyata ada penelitian, orang yang bisa memaafkan itu kebahagiaannya double-double. Kebahagiaannya double-double. Saya mengulas kembali pertemuan pekan kemarin. Salah satu cara kita menambah kebahagiaan menjadi surplus. Kebahagiaan itu tambah. Kalau tidak percaya, coba lihat orang di jalan jenengan dongakno. Ojo cuma nonton tulisan nok bak truk niku. Ini ndok bak truk niku memang terus terang Pak, saya itu termasuk orang yang mengamati. Senang lihat tulisan-tulisan di bak truk niku. Niku wau, Pak, saya waktu berangkat kantor itu ada truk di depan saya, tulisannya menarik. Teko kok pas ono butuh tok, emangnya pom bensin. Jadi teko ning nggonku kok pas ono butuh tok, emangnya aku pom bensin. Loh, pom bensin kan jaringan ngopo ning pom bensin ora ngisi bensin. Ada lagi, saya tuh tak eleng-eleng Pak. Kadang kalau perlu itu tak kon nyatet istri saya itu. Ya, ada tulisan lagi. Gincumu larang regani. Tapi lambimu koyo SCTV, satu untuk semua. Ya. Aku tak mat-matke. Iki kok sing gawe kalimat kok menarik. Ya. Gincumu regane larang, tapi lambimu koyo SCTV. Satu untuk semua. Artinya apa?
Loh. Oh, Mas Bagas langsung update status. Gitu. Gitu. Lambemu satu. Ya. Lambe kok kayak SCTV jadi. Saya tidak bisa kena gugat. Kenapa? Karena saya kan membaca bak truk gitu kan. Gitu. Jadi cobalah kita menciptakan bahagia di dalam diri kita. Bapak Ibu, ya Allah, nek dipikir-pikir kita ini hidup mau ngapain lagi? Hidup kita ini tak lain adalah gimana kita bisa terus menambah kebahagiaan kita dan mulai punya ruang besar untuk orang lain. Bagaimana kita bisa bikin orang lain itu bahagia? Jadi hal-hal sepele. Idza qila lakum tafassahu fafsahillah. Ketika jenengan duduk di sini, mau sekedar geser dikit, ya Allah, kalau temanku bisa ikut bareng-bareng duduk. Gitu. Ketika saya lagi makan kue lapis, kok kayaknya kok Pak Pur kok lihat terus lapisnya tak geser. Okay. Dan nangke Pak Pur tahu soalnya saya seneng lapis kok dicedaki lapis. Okay. Soalnya nate nopo guyonan. Ada yang bilang ke saya, "Lho Tat, kula wau niku mbetakno lapis kok lapisnya mboten dugi jenengan." Saya bilang, "Mboten napa-napa, berarti banyak peminat." Lah ngoten mawon nggih. Nggih. Ada orang kebanan jenengan dongakno, ya Allah, semoga yang sedang kebanan enggal-enggal ketemu tukang ban. Ya. Ketika jenengan naik mobil membawa jas hujan ketika di jalan itu, ya Allah, semoga saudaraku yang pakai jas hujan ini jenengan selamatkan sampai rumah bisa ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak-anaknya. Praktekkan Bapak Ibu. Kalau sampai tidak bertambah surplus kebahagiaan kita, jenengan protes, wadul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebutkan jangan sampai kemudian ada sesama muslim lalu diem-dieman, marah-marahan melebihi 3 hari. Fayu'radu hadza wa yu'radu hadza. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik dari kedua muslim yang sedang berseteru, alladzi yabda'u sahibahu bisalam, yang mau pertama kali uluk salam, yang mau pertama kali rekonsiliasi, yang mau pertama kali untuk apa? Misalnya, saya ngerasani Pak Pur. Ya, saya ngerasani Pak Pur, wah gini. Akhirnya apa? Saya pagi-pagi datang ke rumah Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Mboten napa Pak Aziz. Mboten napa-napa. Cuman pengen jagung mawon. Soalnya kalau saya mau ngomong, Pak, maaf ya Pak, sepurane sing akeh ya Pak, aku nom-noman kok rada kurang ajar karo wong tua misalkan. Pak Pur jawab ya apa? Mangke mawon Pak, nunggu halal bi halal. Kan ini masih bulan Sya'ban gitu. Gitu. Maka sebaik-baik dari orang yang berseteru, yang diam-diaman 3 hari ini, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah mereka yang mau memulai. Li'anna lissalami fadlan aziman. Karena salam itu memiliki keutamaan yang sangat agung. Fayusallimu 'alal ghani, maka kita bisa siapapun mengucapkan salam kepada al-ghani, orang yang kaya, wal fakiri, orang yang fakir, wasohiri, dan anak kecil, wal kabiri, orang yang lebih tua dari kita, warrokib, orang yang sesama naik kendaraan, wal masyi, dan orang yang berjalan. Tapi kayaknya kalau nggak salah, sesama pengendara mobil itu biasanya untuk saling menyapa agem dim ya Pak? Agem dim ya Pak? Agem dim. Kalau sesama sopir truk gimana Pak? Bukan masalah sopir truk. Kan anak buah Pak Pur kan banyak sopir truk. Apa Pak? Klakson? Telolet? Ya? Kan biasanya kan ada nggih. Kalau kita ketemu sama teman biasanya sama saling ngedim atau mungkin ada, tidak apa-apa. Yang penting niat kita adalah niat tasawuf. Apa? Membangun satu persahabatan. Meskipun tidak semua salam itu dianjurkan. Kan ada. Disebutkan wa yukrahu ala ashkhosin. Tetapi ada beberapa salam yang dimakruhkan. Kama kila, sebagaimana disebutkan di dalam satu bait, satu syair,
salamuka makruhun ala man satasma'u wa man ba'dama abda yusannu wa yushra'u. Salamuka, salamu itu makruhun, dimakruhkan. Alaman, bagi orang satasma'u yang akan mendengar salammu. Wa min ba'dima ubda yusannu wa yushra'u. Wa min ba'dima, setelah salam itu disunahkan dan disyariatkan, ada salam yang dimakruhkan. Wa min ba'dima ubda yusannu wa yushra'u. Meskipun salam itu disunahkan, meskipun salam itu disyariatkan, tetapi ada salam yang dimakruhkan. Musallin wa tali dzakirin wa muhaddisin. Musallin, tidak boleh salam sama orang yang sedang sholat, itu tidak boleh. Allahu Akbar, Assalamualaikum, nah itu tidak boleh. Wa tali dzakirin, orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Wa muhaddisi khotibin, dan orang yang menjadi khotib. Tidak perlu Pak, sudah mau masuk masjid aja, ya kan? Bro, Assalamualaikum bro. Tidak boleh ganggu khotib itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min. Jadi jangan sampai kemudian hadirin hadirat jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ono koncone teko. Bro, Assalamualaikum. Itu makruh hukumnya. Ya, wa man yusgha ilaihi wa yasma'u, dan orang-orang yang membersamai satu musallin. Wa man yusgha ilaihi wa yasma'u, dan orang-orang yang membersamai orang-orang yang dalam posisi tadi nemenin orang sholat, nemenin orang nyimak Quran, ya kan? Kemudian jamaah Jumatan, wa yasma'u, dan dia bisa mendengar. Ya, jadi tidak boleh, itu termasuk salam yang dimakruhkan. Tidak semua salam itu bagus, karena dalam kondisi ini menjadi makruh. Ya, mukarriri fikhi jalisin liqadaihi wa man bahasu fil ilmi da'hum liyangfa'u. Yang berikutnya termasuk mukarriri fikhin. Mukarriri fikhin jalisin liqadaihi, orang yang sedang ngajar, yang sedang duduk liqadaihi untuk satu pembahasan. Qadha itu artinya keputusan. Ya, bisa dimaknai ada hakim sedang mimpin, ada kiai sedang ngaji, ada hakim sedang mimpin sidang. Boten usah disalami. Misalkan meskipun apa? Meskipun menurut pendapat Imam Nawawi, ya, itu tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam, tapi yang mendengarkan saja yang menjawab. Jadi kalau misalkan masuk karpot, Assalamualaikum, sudah. Mungkin yang di teras, Bapak Ibu yang di karpot cukup yang menjawab, saya tidak punya kewajiban untuk menjawab. Wa man bahasu fil ilmi, dan orang-orang yang sedang konsentrasi membahas suatu kajian, da'hum liyangfa'hum, sudah tinggalkan. Tidak usah diului salam, sebab apa? Sebab mereka sedang mengambil kemanfaatan dari apa yang sedang dikaji. Jadi orang yang sedang ngaji, tidak usah diului salam. Mudarrisin aidon au mukimin. Apa itu hurufnya? Apa? Ha, lam, qaf. Mudarrisin aidon, kepada seorang guru. Ya. Au mukimin, ini kok kayak kurang pas ya. Kalau lebih pas ini pakai kha ini. Mudarrisin aidon au mukimin bi khuluqihim kadzal fatayatul ajnabiyatu amna. Jadi mudarrisin, orang yang sedang ngajar. Au mukimin, atau orang yang sedang apa? Merenung. Bihulukihim, dengan kondisi dia yang sedang, aduh, orang lagi yoga kok diului salam.
Orang sedang merenung kemudian diului salam. Kadal fatayatul ajnabiyatu, begitu juga uluk salam kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ya, ojo kok ndelok cah ayu mau assalamualaikum, aku ketara dolanan. Assalamualaikum, Mbak. Hukumin jawab salam wajib. Ngono ate dalil barang. Nah, delala sing disuwit-suwit ini ternyata ngaji zawiyah. Oga, ora wajib dijawab ini. Oh, jawab ora, mesti pas ngaji sampean turu. Wah, enggak gitu toh. Gitu loh. Jadi mengucapkan salam kepada perempuan lain ya, itu salah satu yang dimakruhkan bahkan dilarang. Wali'abi syatronji wa syubiha bi khuluqihim, dan orang yang sedang main catur. Orang lagi main catur, menterinya do dipateni pusing. Begitu orang main catur ya, wa syubiha bi khuluqihim, dan orang-orang yang serupa dengan apa yang dilakukan orang main catur. Napa orang yang permainannya itu serupa, sepandangnya kayak orang main catur, napa Pak? Ceki. Oh, ceki. Ya. Bapak-bapak terus ceki nggih. Oh, niki bahasane niki nem-neman mriki. Nggih. Apa bahasane ceki itu? Bendil, remi. Ya. Gaplek. Geplek. Keplek. Gaplek. Oh, kalau di Jeporo gaple. Nggih, gaplek. Wa man huwa ma'a ahlillahu yatamanna'u. Wa man huwa ma'a ahlillahu yatamatta'u, dan teman-temannya yang sedang menikmati permainan itu ndak usah. Kenapa? Dengan perso. Orang main catur, orang main permainan-permainan yang sepaneng kok kemudian ndak perlu diului salam. Karena bisa jadi dia jengkel. Jangan sampai salam yang begitu agung, salam yang begitu sakral, malah kemudian bikin orang jadi nggak nerima. Ya, lagi pusing tuh Pak, arep kesekak, ya kan? Assalamualaikum, wes ra usah salam sih. Iki lagi pusing misalnya. Khawatir orang yang disalam itu tidak berkenan. Wada' kafiron aidan wa makshufa auratin. Jangan salam kepada orang yang kafir, wa makshufa auratin, dan orang yang terbuka auratnya, okay? Jadi nek ndelok orotot selitit-selitit begitu, okay? Ndak usah disalami. Nah, gimana Pak kalau salam ndak boleh? Cuit-cuit boleh apa ndak? Bon, terserah, istikharah dulu. Okay? Wa man huwa fi halit taghawwuti asna'u, dan orang yang sedang BAB. Jadi jenengan ngertos, misalnya ini anu Bapak Ibu, kelihatannya sepele tapi penting. Misalnya para istri mau pamit sama suaminya. Pak, mangkat sih yo, assalamualaikum. Lah khawatirnya rak krungu, ya kan mau kono lagi nyentor. Gitu. Jadi tidak usah. Cukup supaya suami, Pak, tapi boleh nggak kita misalkan salam? Memang tidak dianjurkan. Kalaupun salam, maka yang di dalam toilet itu tidak usah jawab. Ya? Tidak usah jawab. Kenapa? Karena di dalam toilet itu kalimat-kalimat suci. Makanya jangan sampai. Saya tuh pernah, Pak. Ya mungkin niatnya baik tapi caranya salah. Lo wong dodo sambo suwe ini di toilet, lo malah selawatan itu. Nah, aduh. Ya meskipun bahasanya bukan haram tapi ndak patut. Ndak patut, wong sholawat itu sangat agung, pintu kerahmatan, pengagungan kita kepada Rasulullah, gitu. Ya. Lah kalau dangdut pantura boleh? Boleh. Kalau di dalam toilet dangdut pantura boleh. Tapi kalau sholawatan ndak boleh. Mentang-mentang lagi seneng di zawiyah lagi sholawat asyik, Allahumma sholli, ndak boleh. Maka kalau misalnya ini perhatian buat yang punya pasangan terutama,
mau bepergian ya. Bepergian misalkan, oke. Pah, mangkat sih yo, Pah. Misalkan. Mah, mangkat dulu yo, Mah. Cukup. Kalaupun mentok-mentoknya salam, monggo, tetapi yang di dalam tidak punya kewajiban untuk menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, suor, gitu kan. Nah itu makanya kesakralannya menjadi kurang. Maka waman huwa fi halit taghawwuti asna'u. Nah, orang yang sedang dalam keadaan mohon maaf buang hajat itu ndak usah disalami. Wa ta'akilan ila idza kunta ja'ian wa ta'lamu minhu annahu laisa yamna'u. Wa ta'akilan, ndak usah salam kepada orang yang sedang makan. Orang sedang makan, delalai ketemu rendang, rendangnya sulit dicokop, walot ya. Soalnya rendangnya nggak pesen ke Bu Adios, Kalau Bu Adios itu nggak usah digigit, itu sudah patah sendiri. Tuh, Bu, endorse ini Bu Adios. Ya. Jadi jangan nggak usah kita uluk salam kepada orang yang sedang makan. Takutnya pas lagi salam jawab lagi mulu-mulu. Illa idza kunta ja'ian, kecuali kamu dalam keadaan lapar. Ini rahasianya kenapa? Kecuali kita lapar. Itu maksudnya apa? Kita tahu wa ta'lamu minhu annahu laisa yamna'u. Siapa tahu dengan kita mendekat dan salam, sementara saya lapar malah diajak makan. Oh. Jadi dengan lagi makan kok ada temannya uluk salam, berarti minta ditraktir. Gitu lah. Ya itu kode keras. Kadzaka ustadzu mughnin mutiren fahada khitamun waziyadatu tumna'u. Begitu juga seorang ustadz, kadzaka ustadzin mughnin mutirin, orang yang sedang bernyanyi, orang yang sedang mutir. Mutir itu kayak orang yang sedang mendendangkan sesuatu, kayak nari. Nggak usah kan saking senangnya sama penari sufi, assalamualaikum, wah dia lagi fokus muter. Ya, nggak usah diului. Ini kok jadi orang kok soleh bener, kabeh wong disalami, lagi wayah makan disalami, ada penari sufi disalami, ada vokalis grup juga disalami. Ada aturan-aturan yang memang di fahadha khitamun wa ziyadatu fahadha khitamun. Ya, jadi ini sebagai pamungkas wa ziyadatu tumna'u. Jadi menambah-nambahi ini ya itu dilarang. Apa artinya? Tidak usah mengucapkan salam kepada kelompok-kelompok. Wa hukiya anna rajulan hajara akhahu fawqa salasati ayyamin. Diceritakan ada seseorang yang sedang marah-marahan dengan saudaranya fawqa salasati ayyamin, di atas 3 hari. Fakutiba ilaihi hadhil abyad. Kemudian ada syair-syair yang diberikan kepada dia. Ya sayyidi indaka li madlamatun fastafta fiha ibna abi khaisamah. Wahai tuanku, ya, indaka li madlamatun, ya, kamu hanya bikin aku sumpah. Fastafta fiha ibna abi khaisamah. Coba renungkan apa yang dikatakan, mintalah fatwa. Itu maksudnya apa? Renungkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Fastafta fiha ibna Abi Khaisamah. Abi Khaisamah itu siapa? Abi Khaisamah itu salah satu perawi hadis. Fa innahu yurwika an jaddihi, karena Abi Khaisamah sudah menceritakan kepadamu dari kakeknya, maqad rawa ad-Dhahaku an Ikrimah, satu hadis yang diriwayatkan dari Dhuhak dan Ikrimah. Ani bin Abbasin anil Mustafa, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bersumber langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyan al-mab'usa bil marhamah, Nabi yang diutus dengan penuh kasih sayang. Anna sudutal ulfi an ulfihi fauqa salasi rabbana
harramahu. An-nasudutal ulfi an ulfihi. Sesungguhnya limpahan kasih sayang, ya. An-nasudutal ulfi an ulfihi. Sesungguhnya terhalangnya kasih sayang fauqosalasin di atas 3 hari Rabbuna harramahu, maka Tuhan kami telah mengharamkannya. Makanya Bapak Ibu, pesan saya jangan sampai kemudian kalaupun ini terutama ini bulan Sya'ban itu nanti ada satu riwayat meskipun itu masih diperdebatkan. Barang siapa di bulan Sya'ban kemudian ada sanak kerabat, terutama ada sanak kerabat tidak rukun, sama ipar tidak rukun, sama saudara kandung tidak rukun, sama bapaknya tidak rukun, maka ketika nisfu Sya'ban itu, di bulan Sya'ban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu, wa ammal mubtadi'u wal fasiku, tetapi bagi orang yang melanggar hukum Islam, wal fasiku, dan orang yang suka berbuat dosa besar, fayajuzu hajruhuma, boleh-boleh saja didiamkan. Wa kadza man roja bihajrihi solahaddin lil hajiri wal mahjur, begitu juga orang yang berharap dengan apa? Dengan mendiamkan itu, kemudian man roja bihajrihi, karena dengan mendiamkan itu diharapkan apa? Roja solahaddin, dia menjadi tahu, mau mengoreksi kesalahannya. Sampean jangan gitu, ya. Sampean terlalu sering berbuat syirik, didiemin. Siapa tahu dia jadi introspeksi lil hajri wal mahjuri, baik itu untuk kebaikan orang yang diemin maupun yang didiamkan. Wallahu a'lamu bissarair wala tukhfa alaihi khafiyah adamallahu alaina ni'am al-wafiyah wallahu a'lam bi ahwalil khuluq. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita. Wallahu a'lamu bissarair. Ya, Allah lah zat yang lebih tahu tentang kerahasiaan, gak ada yang samar di hadapan Allah, dan semoga Allah senantiasa mengekalkan kenikmatan-kenikmatan dan juga kesehatan kepada kita. Wallahu a'lam bi ahwalil khalqi. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu bi ahwalil khalqi, dengan keadaan hamba-hamba. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pamungkas dari 4 pertemuan panjang kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah sampai pada akhir pembahasan tentang dhammul hasad, yang intinya satu Bapak Ibu. 4 pertemuan ini kalau kita ringkas. Yang pertama, jangan pernah berbuat hal-hal yang justru merugikan orang lain demi kenikmatan yang kita inginkan. Kita hasut sama orang, tidak akan pernah bisa merubah nikmat dia dan tidak akan pernah menambah kenikmatan kita. Wong semuanya sudah punya jalurnya masing-masing. Kata kunci yang sering saya sampaikan, profesi bisa dikopi, tetapi rezeki tidak pernah bisa dikopi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, orang-orang yang disebutkan di dalam At-Tuhfatul Mardiyah ini, orang-orang yang memiliki sifat hasud, maka azabnya tidak usah nunggu sampai di akhirat. Di dunia sudah diazab dalam bentuk tidak pernah bisa mencicipi manisnya kebahagiaan hidup. Inilah pentingnya kita untuk qanaah, nerima, rasa syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Sebab apa? Yang membuat hidup kita menjadi tenang, rezeki kita ditambah oleh Allah, kebahagiaan kita ditambah oleh Allah. Itu karena rasa syukur kita, ya Allah matur nuwun Gusti.
terima kasih atas apa yang Engkau berikan ya Allah. Oke. Karena sesimpel, kalau misalnya, apa sih yang kita cari dalam hidup? Kebahagiaan dan ridho Allah. Makan 3 kali sudah bisa. Gitu? Kemudian berpikir bagaimana untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, justru itu yang jauh lebih penting. Ya. Sebab apa? Sebab ketika di dalam hidup kita sudah mulai memikirkan gimana ya saya bisa memberikan kemanfaatan bagi orang, gimana ya caranya saya ini dirindukan orang karena kemanfaatan, gimana caranya saya bisa meringankan beban orang, maka disitulah kemudian sumber kebahagiaan di dalam. Oleh karena itu, dalam rentang beberapa bulan ini sampai dengan malam hari ini, kita sudah mendapatkan banyak hal dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Ada petuah-petuah, nasihat-nasihat, kata-kata hikmah yang mari bersama-sama saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, semoga apapun yang sudah kita baca, sudah kita pelajari, sudah kita renungkan dari nasihat-nasihat ini, semoga bisa kita praktikkan di dalam kehidupan kita, dan semoga hidup kita menjadi hidup yang senantiasa ditoto, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan barokah Zawiyah Al-Azhar ini, semoga kehidupan kita senantiasa kehidupan yang senantiasa istiqomah dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek bahasanya tiang sepuh ini saya ingin mengakhiri, sudah. Nek kuat difikir, difikir. Kalau nggak kuat difikir, pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Makanya di pondok-pondok itu kan kadang wiridan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Pak, saya sudah punya ini, kenapa kok pikiranmu kok selalu kurang, tidak pernah rasa bahagia, gitu? Tidak pernah merasa cukup ini. Kon wiridan Allahul Kafi, masih apa lagi? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jadi sebenarnya sanggup kita di dalam kehidupan itu ya begini-begini nih. Ini remah-remah, wiridan-wiridan yang ringan-ringan ini sebenarnya kalau kita praktekkan di dalam, pun mulai dari diri kita masing-masing, ya. Mulai dari diri kita masing-masing. Supaya apa? Karena keberkahan-keberkahan di dalam hidup kuncinya satu. Keyakinan kita akan pengharapan terbesar hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga barokah, kita semua sehat jasmani, sehat rohani, sampai ketemu lagi Selasa depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Bisna bi qadai hawaijina min hawaijil wa
والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أمورنا، في عمرنا، في رزقنا، في معيشتنا، في زاويتنا، في جماعتنا، وفي نشاطاتنا، وفي كل ما أعطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل علومنا علوما نافعة مباركة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الزاوية واجعل زاوية الأزل زاوية مباركة ومحبوبة عند الجميع. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. يسر ولا تعسر وحسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يسر أمورنا وحسن مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لا يمعادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.